Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillah, diniatkan ibadah, insyaallah berkah. Hadirin, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kultum menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema, yakni cara-cara beramal yang baik. Beramal yang baik merupakan suatu sifat terpuji, karena dengan beramal kita akan merasakan betapa bahagianya ketika kita bisa beramal baik. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwasanya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dilakukan tentunya secara terus-menerus sekalipun sedikit. Riwayat Syaikhan melalui Aisyah radhiyallahu anha. Amal kebaikan yang paling disukai Allah ialah yang dikerjakan tentunya secara rutin dan berkesinambungan tanpa memandang besar kecil amal tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memandang pada kesinambungannya, bukan kepada jenisnya. Makin kerap amal kebaikan dilakukan, maka semakin besar pula pahalanya, sekalipun jenisnya kecil. Demikian pula sebaliknya, apabila dosa kecil dilakukan secara terus-menerus, maka dosa-dosanya akan membesar dan lambat laun juga dosa tersebut akan besar. Lalu di antara beramal yang baik, di antaranya yang sederhana saja. Kita dianjurkan kalau senantiasa berzikir kepadanya. Lisannya basah karena berzikir Allah ialah ketika kamu mati, lisanmu masih basah karena menyebut-nyebut Allah. Riwayat Baihaqi melalui Mu'adz radhiyallahu anhu. Berzikir kepada Allah pahalanya sangat besar. Terlebih lagi apabila hal ini dilakukan oleh seseorang hingga akhir hayatnya, maka amal yang perbuatannya itu sangatlah disukai oleh Allah. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, niscaya masuk surga. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang amal soleh yang mudah agar dapat dijadikan pegangan untuk seumur hidup. Maka Nabi SAW menjawab, hendaklah lisanmu tetap dalam keadaan basah karena berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Berzikir atau menyebut nama-nama Allah mudah dikerjakan dan pahalanya besar. Bahkan dalam berzikir terkandung semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dahulu cara ibadah Nabi Daud alaihi salam, beliau sangatlah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan saum yang paling disukai oleh Allah adalah saumnya Nabi Daud. Dia tidur separuh malam lalu bangun mengerjakan salat sepertiganya dan tidur lagi seperenamnya. Dia mengerjakan saum sehari dan berbuka sehari. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini menceritakan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Ia rajin sholat dan berpuasa. Puasa yang dilakukan Nabi Daud alaihi salam ialah sehari berpuasa dan sehari berbuka. Demikianlah sepanjang tahun. Sedangkan sholat yang dilakukan ialah pada tengah malam sesudah bangun tidur. Selama sepertiga malam ia terus sholat. Kemudian yang seperenam malamnya ia gunakan untuk istirahat lagi. Nah, amal yang demikian adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah bila Nabi Daud alaihissalam mendapat julukan sebagai hamba yang amat taat kepada Rabb-Nya. Hal ini diungkapkan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran surat Shad ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami kurniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Semoga kita dibiasakan selalu senantiasa beramal kebaikan, tentunya beramal kebaikan yang berkesinambungan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.